Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayatullah Fatimah, nomor induk siswa 2017-2011-27. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Kajian Ilmiah dalam 3 Sajak dari buku puisi Biang Lala karya Abdul Wahid B.S. secara struktural semiotika. Makalah bahasa Indonesia ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah bahasa Indonesia. Secara konteks sastra, sebuah puisi akan dapat dipahami oleh seorang ketika mampu memahami makna yang terkandung di dalamnya. Untuk memahami maknanya, kita membutuhkan pembahasan yang lebih rinci mengenai aspek tanda yang muncul pada sajak tersebut. Kemudian dianalisis berdasarkan konsep semiotika yang dikemukakan oleh Michael Rivatere, yakni yang memperhatikan dispensing of meaning di tanda-tanda yang muncul sehingga dapat menunjukkan tanda creative of meaning yang mempresentasikan sesuatu yang tidak hadir. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kumpulan sajak yang diciptakan oleh Abdul Wahid B.S. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan membahas makna yang terkandung dalam 3 sajak karya Abdul Wahid B.S. yang berjudul Mata, Langkah, dan Suara Ibu. Kata kunci, makna, puisi, metode struktural semiotika Rivatere, kumpulan sajak. Pendahuluan, karya sastra puisi merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi kehidupan manusia yang sangat menarik untuk dipelajari. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dijumpai berbagai ekspresi puitis, meskipun kita tidak secara langsung berkaitan dalam kegiatan berpuisi atau bersastra. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang alurnya dilatar belakangi oleh peristiwa, penilaian, maupun imajinasi pengarangnya. Sebagai karya sastra, banyak puisi yang mengandung nilai moral, sosial, politik, dan religius, yang seringkali muncul bagi ekspresi kebahagiaan, keprihatinan, kepedulian, bahkan kesedihan. Maka dari itu perlu kita ketahui mengenai struktur dan unsur pembentuk surrealitas dalam sajak, seperti adanya representasi atau mengubah pikiran menjadi bayangan visual ke dalam bahasa. Tidaklah cukup hanya dengan menemukan meaning unsur-unsurnya, tetapi kita harus sampai tataran semiotik dengan membongkar kode sastra secara struktural atas dasar signifikansinya. Teori semiotika Rivatere, semua pemikiran berkaitan dengan pemaknaan karya sastra. Dalam hal ini, perlu dikaji tentang bagaimana teori strukturalisme semiotika. Semiotika yaitu ilmu tentang tanda-tanda yang lahir pada abad ke-19 dan abad awal ke-20. Meskipun lahir abad 20, dalam bidang penelitian sastra yang baru muncul seperti sosiologi sastra, teori, dan feminis, tetapi semiotika menduduki posisi dominan dalam penelitian sastra. Selanjutnya, teori dan metode struktural semiotika Michael Rivatere. Rivatere mengatakan dalam bukunya bahwa puisi selalu berubah oleh konsep estetik dan mengalami evolusi selera sesuai perkembangan zaman. Namun, satu hal yang tidak berubah dari puisi adalah menyampaikan pesan secara tidak langsung. Puisi mengatakan satu hal dan mengandung arti makna lain. Puisi merupakan sistem tanda yang mempunyai satuan-satuan tanda yang mempunyai makna berdasarkan konvensi-konvensi. Rivatere mengungkapkan bahwa ada hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui makna puisi secara utuh, yaitu pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, ketidaklangsungan ekspresi, mencari matriks, model, varian, serta hipogram. Masuk ke pembahasan, puisi yang pertama berjudul Mata. Puisi ini memiliki pemaknaan citraan sebagai pengalaman panca indera yaitu mata. Bentuk-bentuk bahasa yang digunakan dalam puisi ini yaitu memiliki maksud untuk menyampaikan pengalaman panca indera mata. Kata mata diartikan sebagai seorang kekasih. Di dalam puisi ini
menggambarkan sebuah citraan sebagai citraan suasana. Pada baris pertama yang berbunyi, "Tak ada lagi ketakutan di dalam mataku," bisa diartikan bahwa ketakutan ini yaitu suatu rasa yang tidak ingin diulangi atau kekecewaan yang pernah dialami pada masa lalunya dan tidak mau diulangi untuk kedua kalinya. Baris selanjutnya, "Tersebab semua pandangan adalah matamu yang indah," yang mengartikan bahwa setiap kali melihat sang kekasih, semua itu terasa lebih indah. Tidak ada hal lain yang mampu menandingi keindahan sang kekasih. Pada kata menjelma mata bagi hari-hari, ini mengartikan bahwa hari-harinya diterangi oleh kekasihnya itu. Pada sajak yang kadang melelah hujan, bisa jadi diartikan sebagai suatu. Pada kata yang kadang melelah hujan, bisa jadi diartikan dengan namun suatu saat ia akan mendatangkan kesedihan atau kekecewaan, yaitu dalam bentuk menangis. Selanjutnya, yang ketika mengerjap batas siang dan malam, maksudnya tidaklah ada batasan untuk pengaruh keduanya, baik itu siang maupun malam. Kata menjadi cakrawala hati nurani bisa diartikan seorang kekasih menjadi suatu keindahan yang selalu ada di dalam hati nurani dan tidak tergantikan oleh yang lainnya. Puisi yang kedua berjudul Langkah. Menurut saya, puisi yang berjudul Langkah menggambarkan seorang pria yang tidak pernah menduga bahwa dirinya akan menjadi seorang guru. Pada baris pertama yang berbunyi, "Seorang lelaki tidak pernah menduga," bisa diartikan bahwa ada seorang laki-laki dia tidak pernah mengira. Kata "ia akan sampai pada" berarti ia tidak ada gambaran bahwa dia akan mampu menggapai apa yang sekarang ia gapai. Kata ruang dan waktu yang bernama guru bisa diartikan sebagai dia tidak pernah menduga bahwa dia menjadi seorang guru. Selanjutnya, tersebab lelaki itu telah lelaku bisa diartikan sebagai lelaki itu telah berjalan atau bisa juga lelaki itu telah menjalankan kehidupan itu. Kata terus-menerus berjalan sendiri rumah ibu, maksudnya tahap demi tahap dia lewati meninggalkan rumah tercintanya untuk mengejar semua keinginannya dan cita-citanya. Baris selanjutnya, doa tak pernah henti mengharu, berarti selain berjuang dengan penuh semangat, tak lupa dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hingga apa yang ia tanam berbuah manis madu, artinya doa-doa yang ia tanam selalu ia panjatkan, semangatnya, kerja kerasnya dalam menggapai mimpi mampu menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Kata setiap ia berjumpa seseorang, setiap pula ia berkomunikasi dengan seseorang, maka berarti ia selalu bisa menyerap ilmu yang ada di dalam orang yang selalu bertemu dengan dia. Setiap ia bertemu orang, maka ilmu yang dia peroleh bertambah dari orang tersebut. Berikutnya, kata doa-doa ibu membentangkan jalan. Tidak lupa seorang anak pastilah membutuhkan doa seorang ibu. Karena doa seorang ibu mampu mengantarkan jalan kesuksesan anaknya. Kata inilah rumah terindah. Maksud rumah terindah yaitu tempat terindah. Kita pulang untuk tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baris selanjutnya, orang datang dan pergi beroleh hikmah. Bisa bermakna setiap orang yang meminta kepada Allah apapun itu akan memperoleh hikmah darinya. Kata inilah satu pohon istiqomah yang ia tanam itu telah berbuah karomah, artinya beristiqomahlah dalam segala hal karena sebuah istiqomah pasti akan membuahkan sebuah karomah atau hasil yang luar biasa. Dan aku memetiknya di hari Jumat yang nubuah. Sebagaimana yang kita ketahui, hari Jumat adalah hari yang paling baik menurut Islam, dari mana semua amal kita diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hari di mana kita melakukan ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata seperti juga kunikmati buah Fatihah bisa diartikan bahwa bacaan Al-Fatihah juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Oleh karena itu, biasakanlah diri membaca Al-Fatihah dimanapun, kapanpun, karena kelak pasti kita akan mendapatkan hikmah darinya. Kata dan kami meneruskan jalan ibu bermakna bahwa kita harus semangat dalam mencapai keinginan yang kita. Puisi yang ketiga berjudul Suara Ibu. Menurut saya, puisi Suara Ibu ini menggambarkan persembahan seorang anak untuk ibu yang sangat berarti dalam hidupnya. Pada bait setiap sapa dari Sarah akan menjemput ibumu, bisa berarti setiap suara yang didengar oleh anak berubah seolah-olah menjadi suara ibunya. Pada baris selanjutnya, ketika nanti kerinduanmu hanya berbalas sepi, tergambar seorang anak yang sangat merindukan ibunya, namun dia tidak mendapatkan balasan rindu dari seorang ibu. Pada baris dan hampa menjadi muara dari air matamu. Maksudnya, air mata yang akan menuangkan semua kehampaan atau kesepian yang dirasakan oleh seorang anak tanpa adanya ibu di sampingnya. Dalam baris setiap sapaan dari seorang istri akan mengakal ibumu, maksudnya ketika seorang lelaki sudah menikah, dia akan hidup bersama istrinya. Dan ketika istrinya menyapa, yang ada di bayangan suaminya itu adalah seorang ibunya. Ketika esok kecintaanmu hanya berbalas sepi, bisa berarti sebuah rasa cinta haruslah mendapat kebalasan. Begitu pula dengan kecintaan kepada ibu kita. Namun, ada saatnya kita tidak mendapat balasan rasa cinta dari seorang ibu. Baris selanjutnya, dan tua menambah rentah dari mata airmu. Artinya, seorang ibu pasti akan bertambah tua dan yang tersisa bersama kita hanyalah air mata. Ibu akan meninggalkan kita, anaknya, untuk selama-lamanya. Seorang anak yang jauh dari ibunya pastilah merasakan kerinduan yang sangat mendalam. Sehingga wajar bagi seorang anak untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya itu di dalam puisi. Kesimpulan dari karya ini, yang pertama yaitu dalam puisi pertama menjelaskan tentang perasaan kecewa di masa lalunya atau perasaan yang tidak ingin dialaminya lagi di masa yang akan datang. Namun, bayangan yang kekasihnya tetap ada dalam hidupnya, karena kekasih masih hidup di dalam hati nuraninya. Puisi yang kedua yaitu tentang perjuangan seorang lelaki menjadi seorang guru, padahal dirinya tidak pernah mengira bahwa dia mampu meraih apa yang sekarang ia raih. Namun, semangat dan kerja kerasnya menggapai semua mimpinya tidak lain harus dibarengi dengan doa dan ridho dari orang tua, terutama seorang ibu. Puisi yang ketiga menjelaskan tentang kerinduan dan kecintaan seorang anak lelaki kepada ibunya yang sudah tiada. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1. Pembacaan heuristik, yang kedua, ketidaklangsungan ekspresi, penggunaan arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. Yang ketiga, pembacaan hermeneutik. Yang keempat, matriks. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini yaitu pendekatan struktural semiotik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Objek penelitian ini adalah puisi dari buku Biang Lala karya Abdul Wahid B.S. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, pembacaan berulang-ulang melalui pembacaan heuristik dan hermeneutik.
Instrumen penelitian ini yaitu human instrument atau peneliti sendiri. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengamatan dan pencatatan.